Mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi di era Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yakni ajang lomba pidato antar bangsa bahasa Melayu. Sudah berkali-kali Malaysia menggelar pertandingan seperti itu dengan memperebutkan piala Perdana Menteri. Tajuknya adalah pidato bahasa Melayu. Tapi nyatanya, banyak sekali peserta yang sebetulnya menguasai bahasa Indonesia. Mereka sejak awal belajar bahasa Indonesia, bahkan mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, spanduk acara tersebut seharusnya berbunyi, Lomba Pidato Antarbangsa Bahasa Indonesia. Kalau dengan judulnya seperti itu, bolehlah acara itu digelar lagi, kalau perlu setiap bulan. Tapi kalau tajuknya Lomba Pidato Bahasa Melayu, sebaiknya Malaysia tidak melibatkan peserta yang sebelumnya belajar bahasa Indonesia. Seharusnya pemerintah Malaysia malu mengklaim penutur asing bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Bahkan Awang Sarian, yang dikenal sebagai musuh nomor 1 bahasa Indonesia, terang-terangan pula main klaim. Ia menganggap semua program studi bahasa Indonesia di banyak negara sebagai program studi bahasa Melayu. Dan prestasi hasil klaim seperti itu, ia pamerkan ke rakyat Malaysia sebagai keberhasilan menyebarkan bahasa Melayu ke mancanegara. Nah, berikut ini salah satu contoh seorang finalis lomba pidato asal Uzbekistan yang sebelumnya belajar bahasa Indonesia. Di sana saya belajar di University Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan. Dan di situ ada boleh memilih bahasa sebagai bahasa asing, salah satu bahasa dunia. Dan saya memilih bahasa Melayu. Tetapi program di sana saya belajar bahasa Melayu. Setelah itu saya pergi mendapat beasiswa di Indonesia dan seterusnya belajar di sana. Setelah itu saya pergi mendapat beasiswa di Indonesia dan seterusnya belajar di sana. Secara keseluruhannya berapa tahun tadi? You betul-betul fasih dalam berapa tahun anggaran? 2 tahun. Allahu Akbar, 2 tahun. Video berikut adalah kegiatan Rima ketika kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dalam lomba pidato di Malaysia, Rima jelas mempromosikan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Mari kita simak videonya. Kita mengalu-alukan Rimajon Sotlikova atau ringkasnya Rima dari Uzbekistan. Tahun lalu Rima sampai ke peringkat separuh akhir. Ketika itu beliau baru saja hamil. Dan tahun ini beliau datang lagi dengan bayinya yang sudah berusia 9 bulan. Bayi itu Abdul Rahim John datang bersama mengiringi ibunya sebagai pembakar semangat. Itu yang sedang didokong kat sana tu ya. Datang Bahtir dari Uzbekistan,
singgah sebentar di Kuala Krai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Izinkan saya menyampaikan pidato bertajuk Peranan Bahasa Melayu di Uzbekistan. Saya mewakili negara Uzbekistan dari Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan, di mana bahasa Melayu diajarkan sebagai bahasa asing sejak 20 tahun yang lalu. Selanjutnya, kita lihat peserta dari Ukraina dan Inggris yang sebelumnya juga belajar bahasa Indonesia. Tanya bagaimana mula mempelajari bahasa Melayu? Apa ceritanya tu? Ya, saya pertama kali mulai belajar bahasa Indonesia Melayu di kota Yogyakarta di Indonesia sebagai beasiswa dan mahasiswa. Ya, saya pertama kali mulai belajar bahasa Indonesia Melayu di kota Yogyakarta di Indonesia sebagai beasiswa dan mahasiswa. Dan pertama sedikit sulit, mungkin 3 bulan tidak boleh mengobrol dan berbicara bahasa. Tapi setelah itu kami pergi ke desa dan mungkin 1 minggu tinggal di desa. Setelah itu bisa sedikit dan sekarang boleh berlatih dengan teman-teman. Saya beasiswa tahun 2012 Di Jogja? di Jogja, dan setelah itu pulang ke Ukraina. Berapa lama di Jogja tu? Di Jogja untuk 6 bulan. 6 bulan saja, tapi Ya. boleh berbicara dalam bahasa. Boleh karena sudah punya banyak teman-teman dan boleh berlatih dengan teman itu terbagus untuk belajaran. 2012, lepas tu pulang ke Ukraine dan kini kembali untuk menyertai pertandingan pidato. Bagaimana mengasah bahasa? Bagaimana dapat masih lagi berbicara dalam bahasa? Ya, sedikit lupa tapi berlatih dengan teman-teman di Facebook, di Skype. Mempelajari bahasa Indonesia di universiti dan mempelajari bahasa Indonesia di universiti, dan sebelum itu di sekolah ada belajar bahasa Sepanyol. Jadi mungkin dapat kita fahami sebagai seorang lelaki Inggeris, bagaimana adakah sukar untuk mempelajari bahasa Melayu dan apa kelebihan ataupun keindahan bahasa Melayu yang Joshua rasai sendiri? Ya, memang ada yang mudah dan ada yang susah juga. Yang susah ialah kecepatan. Kepantasan. Ya. Apa tu? Okey. Sebab orang Melayu cakap laju ke, ya begitu. Tapi yang mudah ialah tak ada grammar di dalam bahasa Melayu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.